Selamat pagi buat kita seluruhnya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang inverse matrix berordo 3x3. Kita telah mengetahui untuk menentukan inverse matrix persegi berordo 2x2. Kita akan membahas menentukan inverse matrix persegi berordo 3x3 dengan satu cara saja, yaitu dengan menggunakan adjoint. Untuk menentukan inverse matriks persegi berordo 3x3 dengan menggunakan adjoint, kita harus memahami pengertian determinan matriks persegi berordo 3x3, minor dan kofaktor, serta adjoint dari suatu matriks. Baik, bagian A, pengertian determinan matriks persegi berordo 3x3. Misalkan matriks A elemennya secara umum kita buat kerja A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Jadi artinya A11 ini adalah menunjukkan, ini kan ordonya itu kan berarti baris pertama, kolom pertama. Ini menentukan letak susunan ya, baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom ketiga. A21 artinya baris kedua, kolom pertama. A22 baris kedua, kolom kedua. A23 baris kedua, kolom ketiga. Begitu seterusnya ya. Maka determinan matriks A dituliskan sebagai det A. Sama dengan kita buat garis vertikal sejajar ya. Nilai determinan matriks A dapat ditentukan dengan cara menjabarkan mengikuti baris atau mengikuti kolom. Misalnya nilai determinan A yang dijabarkan mengikuti baris pertama adalah sebagai berikut. Determinan matriks A sama dengan, jadi elemen baris pertama, kolom pertama, A1 kita keluarkan, maka kita buatkanlah determinannya. Tinggallah A22, A23, A32, A33. Kurang, keluarkan elemen baris pertama, kolom kedua, A12. Tinggallah A21, A23, A31, A33. Ditambah, kita keluarkanlah baris pertama, kolom ketiga, A13, tinggallah A21, A22, A31, A32. Cara lain untuk menghitung determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan menggunakan aturan Sarrus sebagai berikut. Nah, determinan A-nya, kita tuliskanlah elemennya tadi kan, A11, A12, A13, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan lagi di sebelah kanan ini, kolom pertama dan kolom kedua dari elemen ini tadi. Kita tambahkan di sini ya, hanya kolom pertama dan kolom kedua. Nah, lalu dari kiri atas ke kanan bawah, kita perkalikan ini. Kita anggap ini sebagai elemen diagonal utama. Kita perkalikan ini, jadi A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Jadi diagonal utama ini kita perkalikan semua ini ditambah dalam kurung ya, dikurang. Ini kita anggap sebagai diagonal samping. Nah, dikurang dalam kurung, kita perkalikan ini. Ya, A31 kali A22 kali A13 ditambah A32 kali A23 kali A11 ditambah A33 dikali A21 dikali A12 dalam kurung ya. Jadi hasilnya ini tadi dikalikan, kita jumlahkan dalam kurung kurang. Hasilnya ini dalam kurung kita jumlahkan dengan ini semua, dengan samping ya. Itulah dengan aturan Sarrus. Nah, sekarang kita ambillah contoh soalnya. Diketahui matriks A, elemennya 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Determinan A. Oke, dengan cara pertama tadi, menjabarkan mengikuti baris ke kolom.
Baik, determinan A. Elemen baris pertama, kolom pertama, 1. Jadi, baris pertama, kolom pertama. Jadi, 1. Tinggallah 3443. 3443. Kurang. Elemen baris pertama, kolom kedua, 2. Jadi, baris pertama, kolom kedua. Tinggallah 1413. Tambah 3. Jadi elemen baris pertama kolom ketiga 3. Jadi baris pertama kolom ketiga tinggallah 1314. Oke, jadi kita perkalikanlah determinan ini kan. 1 kali 3 kali 3 dikurang 4 kali 4. Jadi 1 kali 9 kurang 16. Kurang 2 kali 1 kali 3 kurang 1 kali 4. Berarti 3 kurang 4. Tambah 3 kali 1 kali 4, 4 dikurang 1 kali 3, 3. Berarti 9 kurang 16, berarti min 7. Jadi 1 kali min 7 kurang 2 kali min 1 tambah 3 kali 1. Min 7 tambah 2 tambah 3, berarti min 7 tambah 5 sama min 2. Itulah dengan cara pertama tadi kan, menjabarkan mengikuti baris dan kolom. Sekarang cara 2, aturan Saros. Maka determinan A, elemennya tadi ini kan, kita tambahkan di sebelah kanan kolom pertama dan kolom kedua. Ini kan kolom pertama 1, 1, 1. Kolom kedua 2, 3, 4. Kita tambahkan. Kita ikuti tadi. Kita perkalikan ini. 1 kali 3 kali 3 tambah 2 kali 4 kali 1 tambah 3 kali 1 kali 4 dalam kurung dikurang. 1 kali 3 kali 3 tambah 4 kali 4 kali 1 tambah 3 kali 1 kali 2. Maka hasilnya ini kan 9 tambah 8 tambah 12 dalam kurung. Kurang. 9 tambah 16 tambah 6. Berarti 29 kurang 31. Maka determinannya min 2. Sama dengan cara 1. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Pengertian minor dan kofaktor. Baik, yang pertama, bagian minor. Kalau elemen-elemen pada baris KI dan kolom KJ dari matriks A itu dihapuskan, maka akan diperoleh matriks persegi berordo 2 kali 2. Determinan dari matriks persegi berordo 2 kali 2 itu disebut minor dari determinan matriks A, dilambangkan dengan determinan MIJ. Minor dari determinan matriks A sering disebut sebagai minor AIJ. Sebagai contoh, jika baris pertama dan kolom pertama dari matriks A dihapuskan. Jadi tadi kan matriks A tadi elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini baris pertama dihapuskan. Ini kolom pertama dihapuskan. Didapat tinggallah ini kan A22, A23, A32, A33. Tinggallah ini, didapatlah. Sehingga minornya harga mutlak M11. Determinan A22, A23, A32, A33. Jadi ini disebutlah minor A11. Itu yang pertama. Tadi baris pertama dan kolom pertama. Sekarang yang kedua. Jika baris pertama dan kolom kedua dari matriks A dihapuskan. Baris pertama dihapuskan, kolom kedua. Nah, didapatlah tinggal ini kan A21, A23, A31, A33. Sehingga minornya ini disebutlah determinan M12. Jadi A21, A23, A31, A33. Jadi disebut minor A12. Demikianlah seterusnya. Nah, kita ambil contoh dari ya. Tadi dari matriks A elemennya 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Tentukanlah minor-minornya. Oke. Minor A11, M11. Berarti baris pertama, kolom pertama dihilangkan. Tinggallah 3, 4, 4, 3. 3 kali 3 kurang 4 kali 4. Berarti kita hitung min 7. Lalu contoh yang kedua. Minor A12. Berarti determinan MA12. Berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Tinggallah 1, 4, 1, 3. Berarti 3 kurang 4. Min 1 lah.
minor A13, berarti M13. Berarti baris pertama, kolom ketiga. Tinggallah 1314, berarti 4 kurang 3, 1. Lalu minor A21, baris kedua. Baris kedua, kolom pertama. Tinggallah 2343, berarti 2 kali 3, 6 kurang 12, min 6. Begitulah seterusnya sampai dengan minor A33. Nah, itulah cara menentukan minor-minornya. Nah, sekarang bagian yang kedua, kofaktor. Jika determinan MIJ adalah minor AIJ dari matris A, maka bentuk min 1 dalam kurung pangkat 1 pangkat I tambah J kali determinan MIJ disebut kofaktor dari AIJ. Jadi min 1 pangkat 1 min 1 pangkat I tambah J dikali determinan MIJ disebutlah faktor dari AIJ. Kofaktor dari AIJ dilambangkan dengan alfa IJ. Jadi kofaktor AIJ dapat ditentukan dengan rumus alfa IJ sama dengan min 1 dalam kurung pangkat I tambah J dikali minor IJ. Oke, sebagai contoh dari matriks A tadi, contoh kita yang di atas tadi ya, kofaktor dari A11 adalah alfa 11. Berarti min 1 pangkat I-nya 1, J-nya 1. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 11 tadi. Berarti min 1 pangkat 2. Positif kan? Positif dikali minor 11. Nah, itulah kofaktor A11. Lalu kofaktor dari A12 adalah alfa 12. Min 1 dalam kurung pangkat 1 tambah 2 dikali minor 12. Berarti min 1 pangkat 3. Berarti negatif. Min kali minor 12. Kofaktor dari A13 adalah alfa 13. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 3 kali minor 13. Min 1 pangkat 4 positif kali minor 13. Begitulah seterusnya sampai dengan kofaktor dari A33. Maka kita ambil contoh tadi ya. Contoh dari matriks A tadi 1 2 3 1 3 4 1 4 3. Tentukanlah kofaktor-kofaktornya. Oke. Berarti kofaktor dari A11 adalah alfa 11. Berarti positif minor 11. Tadi minor 11 tadi min 7 kan? Positif kali min 7. Berarti min 7 lah kofaktor dari A11, yaitu alfa 11. Kofaktor dari A12 adalah alfa 12 min minor 12. Berarti tadi minor 12 tadi yang kita hitung di atas tadi, berarti min dalam kurung kali min 1 sama dengan 1. Kofaktor dari A13 adalah alfa 13 positif minor 13. Berarti positif dikali minor 13 tadi 1, berarti positif 1. Begitulah seterusnya nanti. Nah, setelah kita tadi dapat menentukan kofaktor dan minor. Nah, sekarang masuklah kita ke bagian C, pengertian adjoint matriks persegi berordo 3 kali 3. Misalkan matriks A adalah matriks persegi berordo 3 kali 3 dalam bentuk matriks A. Jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Secara umum itu ya. Jadi arti A11 elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau ini A23 berarti elemen baris kedua, kolom ketiga. Itulah arti dari 11, 12, 13 di sini ya. Dengan alfa IJ adalah kofaktor dari AIJ, maka adjoint matriks A disingkat ADJA ditentukan oleh ADJA sama dengan alfa 11, alfa 21, alfa 31, alfa 12, alfa 22, alfa 32, alfa 13, alfa 23, alfa 33. Jadi tadi sudah kita cari tadi, yaitu kofaktornya kan, itulah kita letakkan di sini. Itulah ADJ matriks A. Contoh, matriks A tadi elemennya 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Ditanya, adjoint matriks A. Jadi tadi dengan menggunakan kofaktor-kofaktor tersebut di atas, maka
adjoin matriks A sama dengan kita susunlah kan alfa 11 tadi min 7. Berarti min 7, A6 min 1, 1, 0 min 1, 1 min 2, 1. Baik, setelah kita mengerti tadi apa itu kofaktor, apa itu minor, apa itu adjoin matriks, maka sampailah kita ke bagian yang terakhir, inverse matriks persegi berordo 3x3. Setelah kita memahami tentang determinan dan adjoin dari suatu matriks persegi berordo 3x3, maka untuk menentukan inverse matriks persegi berordo 3x3 dapat menggunakan rumus yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi A inverse A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin matriks A. Dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Kalau determinan A-nya sama dengan 0, berarti tidak ada inverse-nya. Kalau determinan A disebutlah matriks singular. Kalau determinan tidak sama dengan 0, matriks non singular. Oke. Nah, tadi matriks A-nya elemennya 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Ditanya inverse matriks A. Tadi sudah kita cari tadi di awal. Determinan A-nya sama dengan min 2. Adjoin matriks A-nya min 7, A6 min 1, 1, 0 min 1, 1 min 2, 1. Maka A inverse sama dengan seperdeterminan A kali adjoin matriks A. Berarti min setengah kali min 7, A6 min 1, 1, 0 min 1, 1 min 2, 1. Maka hasilnya kita kalikan ke dalam kan 7 per 2 min 3 setengah min setengah 0 setengah min setengah 1 min setengah. Jadi berarti A inverse inilah hasilnya. Jadi kalau masih ragu, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Jadi kalau suatu matriks dikalikan dengan matriks inverse-nya menghasilkan matriks identitas. Coba buktikan sendiri. Baik, untuk memantapkan materi tadi, inverse matriks berordo 3x3, dengan cara kofaktor dan minor, tentukanlah matriks inverse-nya dari yang pertama, buku Matematika Wajib 2A, halaman 165, bagian C, nomor 3 dan 4. Yang kedua, buku Matematika Wajib 2A, halaman 166, bekal 3, nomor 2 dan 3. Terima kasih. Inilah soal latihan mandirimu ya. Lalu Bapak kasih soal tugas. Dengan menggunakan adjoin matriksnya, tentukanlah inverse matriks berikut. Soal nomor 1. Matriks A elemennya 2, 2, min 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Cari inverse-nya ya. Soal nomor 2. Matriks B elemennya 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Cari inverse-nya. Soal nomor 3. Jika matriks C ini elemennya dan matriks D ini elemennya. Ditanya inverse dari C kali D. Ya, inverse dari C kali D. Setelah kau kalikan hasilnya, cari inverse-nya. Lalu soal nomor 4. Diketahui matriks P elemennya ini dan matriks Q elemennya ini. Jika inverse dari P kali Q, jadi cari dulu P kali Q ya, lalu cari inverse-nya. Inverse P kali Q sama dengan sepertiga kali R. Berarti matriks R yang ditanya. Nah, ditanya matriks R. Jadi ada 4 soal. Catatan, dikumpul hari Selasa tanggal 3 November 2020. Pukul 18 jam 6 sore. Jadi buatkan pada PDF ya seperti tugas-tugas sebelumnya. Nanti akan Bapak sampaikan lampirannya contohnya. Oke, terima kasih.